Balik lagi bareng dengan gue, Bang Jojo Sabiru di podcast Senabotak. Makanya, mikir dong. Aduh, udah lumayan lama ya. Gue gak coba bikin podcast lagi gitu. Kayaknya udah mulai karatan gitu. Oke, jadi kalian mungkin pernah bertanya ada apa dengan isu yang kemarin lumayan viral. Aureli Moremans dan kemudian Broken Strings. Dan juga NPD dan juga Self Security dan Bobby dan segala macamnya, Robby Tremonti, apapun itu namanya. Nah, gue bakalan ngebahas soal itu di podcast gue kali ini. Jadi judulnya adalah Aureli Moremans, kemudian Broken Strings, NPD dan Self Security. Jadi gue gak bakal lama sebetulnya, tapi kalau misalnya kita bisa pilih yang penting-pentingnya aja, gue bakalan bilang. Tuh. Jadi gini, ini juga Taehoyo, Monaco, Taehoyo, and kalau misalnya kalian suka dengan kontennya, boleh banget bantu support gue. Check out yang ada di keranjang belanja di bawah, and also like, comment, subscribe. Video-videonya bisa lo tonton di TikTok gue, kalau nggak di YouTube gue, gitu. Oke, jadi judulnya itu tadi Aureli Moremans, mumpung belum terlalu lama dari kemarin viralnya isu ini, bersama dengan gua Bang Jojo Sabiru di podcast Senabotak. Makanya mikir dong. Oke, Aureli Moremans, Broken Strings, kemudian NPD dan Self Security. Sebelum gua lanjut, disclaimer dulu, ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, baik dari pihak korban maupun pihak pelaku. Walaupun di luar sana kayaknya lagi pada beradu mulut ya, saling beradu argumen. Ada yang ngebelain pihak korban, ada yang ngebelain pihak pelaku, segala macam lah ya intinya. Ya seperti itulah netizen Indonesia. Dan disclaimer dulu, gue di sini kalau bisa tidak bias ya. Jadi bias itu bahaya. Jadi kalau kita bias tuh kita ada kecenderungan memihak pada satu pihak. Sebenarnya kalau udah kayak gini kita perlu netral dulu. Dan kemudian setelah dikaji datanya, buktinya dan segala macamnya, baru kita bisa pilih memihak pada satu pihak gitu. Oke. Dan tampilannya udah oke ya. Gue kayaknya dengan tampilan baru gue kayak gini, dan ini juga kayaknya karena pakai kacamata, of course lampunya jadi kelihatan gitu. Dan di sana juga ada display. Gue coba ini nih kalung baru dan ada corduroy juga, ini jas, jam tangan juga, cincin juga. Dan segala macam, ya bisa kalian check out aja karena gue ngasih rekomendasinya di showcase di keranjang belanja di TikTok gue. Gitu. Ini rekamannya di ruangan, luar ruangan dan pakai mikrofon. Tapi kita lihat hasilnya gimana, apakah oke atau kurang oke. Masih bersama dengan mikrofon lama gue yang sudah setia menemani. Ini USB tapi suaranya enak banget. Bisa juga di channel di keranjang belanja gue. Karena misalnya kalian butuh buat podcast atau apapun itu, buat YouTube atau content creation, whatever the name is. Oke. Balik lagi ke topik yang utama. Ini udah mulai jalan berapa menit nih? Sekitaran segitulah, 4 menit sekian. Begini. Self security itu penting. Jadi begini, ada yang bilang, ini dulu deh. Sebelum kita lanjut lagi, kalian bisa tonton salah satu videonya Aureli Moremans di channelnya Mrs. Aureli. Bukan Miss ya, Mrs. ya. MRS aja. Mrs. Aureli, dia ngasih klarifikasi pendek dari pihak dia mengenai Bobby atau Robby Tremonti atau apapun itu ya. Dan kemudian novelnya juga bisa dibaca PDF-nya di link atau bio Instagramnya Aureli secara gratis, versi yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi sebelumnya gue pengen ngucapin congratulations buat Aureli dan Tyler Biginho udah for the marriage di Amerika Serikat, on the United States gitu. Wow, let's talk about self security. Sebenarnya teman-teman, apalagi di usia 15 tahun, usia 14 tahun sampai usia 17 tahun itu memang underage itu sangat rawan ya teman-teman untuk mengalami child grooming, child manipulation, dan karena memang masih polos ya. Itulah kenapa di sini mungkin banyak sekali
opini dan kemudian pemikiran ya mengenai parents Aureli. Nah, ini gimana nih? Kalau misalnya dari apa yang gue pikirkan, parents Aureli memang pernah melaporkan kepada Komnas HAM di Indonesia, yang mana tidak secara cepat tanggap juga Kak Seto sahabat anak itu, kemudian dan beserta jajaran dan stafnya itu tidak secara tepat tanggap juga, tetapi itu bisa dilihat data pelaporannya mengapa kinerjanya sangat lambat, bisa disurvei juga mengapa Komnas HAM ini sangat lambat kinerjanya, mungkin melaporkan ke pihak lain mungkin, tapi early education dari orang tuanya Aureli ini perlu ditelusuri juga. Jadi di saat Aureli di saat Aureli masih mungkin berusia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sebelum menginjak usia remaja awal dan remaja pertengahan tuh mungkin 15 tahun itu udah mulai masuk adolescent yang pertengahan menuju ke akhir. Akhir tuh sampai akhirnya legal punya KTP 17 dan 18 tahun pada akhirnya. Gitu. Ini jujur aja memang Aureli di sini menyatakan bahwa ini disebarkan info seperti ini adalah untuk saling menjaga wanita ya di muka bumi ini gitu ya. Perempuan jaga perempuan, wanita jaga wanita gitu. Ya bentuk apapun itu bentuknya, mind games atau psychological games itu kalau mengarah ke arah yang agak loading, intinya membahayakan atau memberikan kerugian pada dampak personal hidup seseorang itu perlu ditanggulangi dengan baik, perlu direspon dengan baik. Itulah pentingnya self security di sini. Jadi memang itu ada pelatihannya. Bahkan tidak harus masa remaja dilatihnya, dari usia 6 tahun, 7 tahun udah bisa. Ya, itu anak laki-laki, anak perempuan itu udah bisa. Tidak hanya perempuan saja yang bisa mengalami yang namanya child grooming. Laki-laki pun bisa. Gua pribadi, kalau misalnya gua cerita pengalaman gua, ada beberapa pelaku disorientasi seksual seperti gay atau homo atau LGBT pendukung LGBT yang mencoba mendekati gua, dan kemudian itu memang luar biasa. Jadi memang ada tawaran untuk jajan ratusan juta, ibaratnya diasuh sama jadi raja kucing itu namanya, gadun tapi untuk laki-laki gitu. Nah ini banyak ya seperti ini. Dan kita juga mengingat kasusnya Saiful Jamil juga ya kalau tidak salah, dengan seorang anak yang usianya lebih muda, sampai akhirnya Saiful Jamil dijebloskan ke penjara. Kalau tidak salah beritanya seperti itu. Kita bisa cross check lagi di kemudian hari. Nah gitu. Jadi memang pendidikan ini, jadi kalau misalnya kita udah mulai ngobrol tentang kriminologi itu luar biasa. Maju mundurnya tuh kita bisa kronologinya seperti apa dan segala macam. Tapi itu pentingnya self security seperti itu. Jadi manusia pada hakikatnya itu diciptakan untuk merasa bebas. Jadi free will-nya itu adalah untuk dia dan dia berhak atas free will itu. Jadi sehingga kalau ada orang yang seperti yang diceritakan oleh Aureli itu manipulasi dari kepercayaan agama lah, memanipulasi dari tato di badan lah, akan mengancam menyebarkan foto bugil lah segala macam gitu. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Jadi awalnya dimulai dengan rasa percaya terhadap orang yang menjadi pelaku. Foto tanpa busana. Kemudian awas loh, nanti aku kirim nih, aku publikasi nih gitu. Kamu harus nurut sama aku gitu. Kalau enggak, aku publikasi foto bugil kamu gitu. Ya seperti itu banyak terjadi. Bahkan ada yang tanpa sengaja melakukan itu. Dalam usia remaja, baik itu perempuan maupun laki-laki, ada kecenderungan melakukan hal seperti itu. Tetapi, ya itu lagi kembali lagi kepada seberapa parah pelakunya gitu. Jadi intinya itu aja. Nggak lama-lama podcast kita kali ini. Bisa bertemu lagi mungkin di obrolan yang lebih panjang. Tapi intinya ini sekalian cek ombak, cek kamera, cek visual dan segala macam. Ini memang panas banget cuacanya. Gue nggak bisa ngobrol banyak, panjang lebar. Intinya, gue cuma pengen bilang kalau nanti kita lanjut lagi di studio yang sebelah di dalam, ya mungkin lebih temaram dan lebih dingin ya. Itu aja, gue nggak bakal lama-lama karena gue juga ada deadline, kerjaan dan segala macam.
yang harus diurus, yang gue nyempetin aja, yang penting gue udah hadir lagi untuk menyapa teman-teman semua atau menyapa diri gue sendiri di kamera. Apakah gue seorang NPD atau bukan, nggak bisa sembarang disebut seperti itu. Karena itu sama seperti, oh aku ADHD, oh aku autis, itu penelitiannya, observasinya harus komprehensif. Nggak bisa self-diagnose, oh dia NPD, oh dia ini, nggak bisa. Jadi emang harus lama, mengambil waktu, dan itu tetap berlanjut. Begitu saja, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, sorry tadi cadel. Nama gue Jojo Sabiru, Nata Legawa, bareng dengan gue di podcast Senam Otak. Makanya, lucu dong. Dadah. Oh iya, gue lupa. Kalau misalnya ada yang mau konsul sama gue, atau misalnya mau cerita, curhat-curhat, sharing-sharing, apapun itu jenisnya, silakan ke DM gue aja, atau email gue, whatever the name is. Thank you. Jadi intinya itu, jaga diri, tetap waspada, dan tetap sadar batas-batas yang perlu dilalui gitu. Bye-bye.